bahwa di akhir Ramadan kita akan merayakan satu kemenangan yang disebut Idul Fitri, yaitu kembali kepada fitrah kita sebagai manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'adah, wa nasara abdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin hadirat sidang salat Jumat Masjid An-Nur sya'adakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala curahan rahmat, hidayah, nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan jasmani dan rohani, sehingga pada pagi hari ini kita masih dapat berkumpul, duduk dan bersimpuh di masjid yang mulia ini dalam rangka taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pelaksanaan salat subuh berjamaah. Teriring doa semoga apa yang kita lakukan khususnya di pagi hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai catatan amal ibadah dan diterima dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat ma'asalam semoga tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada kita sekalian sebagai umatnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita berdoa, wasilah kita takzim kepada Rasulullah dan bersalawat kepadanya. InsyaAllah kita semua akan mendapatkan janjinya, yaitu mendapat syafaatul uzma dari Rasulullah SAW nanti di yaumil qiyamah kelak. Amin Allah, amin ya Rabbal Alamin. Sebelumnya saya mohon maaf suaranya agak serak-serak basah karena udah 2 hari memang kurang fit badan saya. Mohon doanya semoga Allah berikan kesembuhan dan sehat kembali seperti sedia kala. Bapak Ibu hadirin hadirat sya'adakumullah. Seminggu terakhir ini ada fenomena perubahan kegiatan umat dari masjid ke pasar, dari masjid ke terminal, dari masjid ke stasiun, dari masjid ke bandara. Semua itu dilakukan untuk menyambut datangnya Lebaran. Ada 2 di dalam kebiasaan kita. Ketika berakhir Ramadan, kita merayakan hari besar yang dinamakan Lebaran. Tetapi di dalam kaidah Islam sebetulnya bukan Lebaran, tetapi hari kemenangan, yaitu hari raya Idul Fitri. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, Lebaran dan Idul Fitri sangat berbeda. Lebaran itu tradisi, Lebaran itu budaya dan kebiasaan, khususnya bangsa kita, bangsa Indonesia. Ada yang pulang kampung karena Lebaran identik dengan pulang kampung. Maka wajar seminggu terakhir
bukan masjid yang penuh, tapi jalanan yang penuh, stasiun yang penuh, terminal yang penuh. Wajar. Dan itu boleh-boleh saja, tidak dilarang. Semua merayakan Lebaran. Lebaran identik dengan serba baru, baju baru, mungkin yang punya rezeki rumah baru, kendaraan baru, tapi mudah-mudahan nggak istri baru. Karena Lebaran itu adalah budaya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Ada satu pertanyaan. Apakah kita hanya sampai Lebaran saja, mengakhiri bulan Ramadan yang begitu agung? Mungkin 4 hari lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Kita belum tahu usia kita. Apakah kita akan dipertemukan kembali dengan Ramadan tahun depan? Wallahu a'lam. Saat ini saya masih berada di hadapan Bapak Ibu sekalian. Besok lusa tidak tahu. Hanya Allah yang tahu. Oleh karenanya, mari kita sambut akhir Ramadan ini dengan penuh sukacita dan penuh kegiatan-kegiatan yang bisa membuat kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua sepakat dan berharap bahwa di akhir Ramadan kita akan merayakan satu kemenangan yang disebut Idul Fitri, yaitu kembali kepada fitrah kita sebagai manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lebaran siapapun bisa. Siapapun ikut Lebaran. Yang puasa boleh Lebaran. Yang tidak puasa juga tidak dilarang. Yang beriman Lebaran. Yang tidak beriman pun boleh ikut Lebaran. Karena itu budaya. Tetapi tidak semua orang bisa mendapatkan Idul Fitri. Tidak semua orang bisa merayakan yang namanya Idul Fitri. Karena berbeda. Idul Fitri adalah satu kemenangan yang diberikan Allah kepada kita yang taat menjalankan perintahnya, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Paling tidak saya ingin mengutip ayat bagian dari ayat surat Al-Baqarah ayat 185. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ini pesan Allah bagi orang yang ingin mendapatkan Idul Fitri. Ada 4 pesannya di penggalan ayat itu. Yang pertama adalah apabila kita ingin mendapatkan Idul Fitri, walitukmilul iddata. Yang pertama adalah harus menyempurnakan, menggenapkan ibadah puasanya di bulan suci Ramadan. Harus dijalankan puasanya sebulan penuh. Nggak bisa seminggu puasa, lalu di tengahnya bolong, di akhir puasa lagi. Itu pasti tidak akan mendapatkan Idul Fitri. Sempurnakan ibadah puasa di siang hari. Lalu menyempurnakan qiyamul Ramadan di malam hari. Dengan taraweh, dengan tadarus, dengan qiyamul lail, dengan tahajud, zikir, dan lain sebagainya. Disempurnakan pula dengan menunaikan zakat fitrahnya. Kalau kita sudah nisab, menunaikan zakat malnya. Disempurnakan. Tanpa itu semua, jangan berharap kita mendapatkan Idul Fitri. Yang lebih penting adalah kita bisa mempertahankan amal ibadah yang selama bulan suci Ramadan kita lakukan. Ramadan boleh lewat, tetapi jiwa kita tetap berpuasa. Boleh saja di bulan Syawal kita sudah boleh minum lagi di siang hari, boleh makan lagi,
boleh bersengkama dengan istri di siang hari kalau sudah bulan Syawal. Tetapi lisan kita tetap dijaga, berpuasa dari ghibah, dari fitnah, dari bohong dan lain sebagainya. Tangan kita juga masih berpuasa dari hal-hal yang tidak berguna. Pikiran kita masih puasa, terutama hati kita tetap puasa untuk mengendalikan hawa nafsu yang selama bulan suci Ramadan itu kita kekang, kita kendalikan nafsu itu. Pertanyaannya, bisakah kita mengendalikan hawa nafsu ketika Ramadan ini sudah berlalu? Saya kira dengan kekuatan iman yang ada dalam jiwa kita, dengan aktivitas ritual kita yang terus menerus secara istiqamah kita lakukan di bulan suci Ramadan, insya Allah kita semua berharap akan mendapatkan yang disebut Idul Fitri, yaitu kembali suci, kembali ke fitrah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya kita dinisbahkan sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pesan Al-Quran di dalam Al-Baqarah ayat 185 adalah walitukmilul iddah, setelah menyempurnakan bagian dari puasa selama sebulan lamanya, walitukmilul iddata walitukabbirallahu, yaitu setelah kita menyempurnakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan adalah mengagungkan nama Allah, takbiran. Kita berbondong-bondong ke masjid, ke surau, di rumah pun tidak apa-apa. Kita terus-menerus bertakbir, membesarkan, mengagungkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahdahu la syarikalah, Tuhan yang satu, tidak beranak dan tidak diperanakan. Wa nasara abdah, Tuhan yang hanya satu-satunya yang menolong kita. Tanpa pertolongan Allah, tanpa taufik serta hidayah Allah, tidak mungkin pada saat ini kita duduk bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin saudara kita masih tertidur lelap, setelah sahur tidur lagi, bisa jadi. Kita sangat bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibukakan pintu hati kita untuk senantiasa datang ke masjid untuk mendekat kepadanya, mengagungkan Allah setelah menyempurnakan ibadah puasa 1 bulan penuh. Yang ketiga, ala ma hadakum. Ini yang terpenting. Tidak semua orang mendapatkan hidayah, tidak semua orang mendapatkan petunjuk, terlebih di bulan suci Ramadan ini. Kita ingat sejarah yang Al-Quran ceritakan. Nabi Nuh berdakwah 800 tahun. Umur Nabi Nuh itu 950 tahun. Dan dia dakwah 800 tahun. Hanya 80 orang saja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah begitu susahnya hidayah? Hidayah itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semua orang mendapatkan hidayah. Kan'an, anak Nabi Nuh, ingkar kepada Allah. Nabi Nuh berdoa setiap malam, setiap hari untuk anaknya Kan'an supaya kembali, supaya bisa ikut dengannya. Tetapi lima yasha, Allah tidak berkehendak kepada Kan'an untuk mendapatkan hidayah. Ada Nabi Ibrahim, bapaknya itu Azar, itu penyembah berhala. Bukan hanya penyembah berhala, dia pembuat berhala. Hebat nggak? Tuhannya disembah tapi dia yang buat. Azar. Nabi Ibrahim berdoa terus menerus kepada Allah supaya ayahandanya mendapat hidayah. Tidak bisa karena Allah tidak berkehendak. Nabi Lut
istrinya ingkar kepada Allah, tidak mendapatkan hidayah. Lalu paman-paman Nabi kita, paman-paman Nabi Muhammad SAW, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Abu Sufyan. Mereka bersama Rasulullah hidup, dan Rasulullah itu keponakannya, tetapi dia tetap ingkar, tetap kafir. Kenapa? Karena tidak dapat hidayah. Nabi itu kurang apa berdoanya? Nabi itu kurang apa ibadahnya? Mohon kepada Allah untuk keluarga besarnya supaya mendapatkan hidayah semua. Tetapi kalau Allah tidak berkehendak, tetap tidak mendapat hidayah. Kita bersyukur, ponakan Nabi bukan, bapaknya Nabi bukan, anaknya Nabi tidak, istrinya juga bukan, jauh dengan zamannya Nabi. Allah masih menurunkan hidayah kepada kita. Patut kita syukuri Allah. Ini adalah anugerah, nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita. Maka Al-Quran itu pesan, jaga hidayah itu, jaga petunjuk itu. Dengan apa menjaganya? Dengan tetap melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Yang disebut bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada, kapanpun kita, dari sekarang, besok, lusa, hingga ajal menjemput kita, tetap dalam keadaan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita mendapatkan hidayah ini. Hidayah yang kita dapatkan, hidayah yang dianugerahkan Allah kepada kita, harus kita jaga baik-baik, sehingga kita akan tetap dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kita ketemu dengan Rabbul Izzati nanti di yaumil qiyamah kelak. Yang terakhir, ketika kita sudah menyempurnakan ibadah, lalu kita mengagungkan asma Allah dengan takbiran, lalu kita menjaga hidayah yang Allah berikan. Dari semua itu adalah pemberian Allah, patut kita syukuri. La'allakum tashkurun. Semoga kita menjadi orang-orang yang bersyukur, selalu bersyukur atas nikmat, terlebih nikmat hidayah, nikmat iman yang Allah berikan kepada kita. Tidak semua orang mendapatkan itu, hanya kita pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bicara syukur itu kan ada dua, ada namanya bersyukur atas nikmatul izzaz. Apa itu nikmatul izzaz yang kita perlu syukuri? Nikmatul izzaz itu adalah mensyukuri penciptaan Allah yang ada dalam tubuh kita. Kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari bentuk yang paling sempurna. Sejelek-jelek manusia, sebaik-baiknya binatang. Sejelek-jelek manusia, sebaik-baiknya tumbuhan. Padahal sesama makhluk Allah. Coba bayangkan, saya kasih analogi satu saja, kasih contoh. Ini rambut, kita bandingkan dengan binatang ternak misalnya. Katakan kambing lah atau domba. Seluruhnya yang namanya rambut itu kan bulu kan, yang ada di kepala, yang ada di dagu, yang ada di dada, yang ada di ekor, yang ada di kaki, semuanya bulu domba. Coba manusia, subhanallah, yang di atas kepala namanya rambut, turun ke bawah yang di ini namanya alis, turun lagi kumis, padahal bulu juga kan, tapi itu Allah memberikan nama luar biasa. Turun lagi jenggot, turun lagi baru di sini bulu dada. Stop, jangan sampai ke bawah. Ini contoh saya, sekedar contoh. Begitu Allah menyempurnakan penciptaan kita sebagai manusia. Yang kedua adalah nikmatul iddah. Nikmatul iddah itu adalah begitu banyak rezeki yang Allah berikan kepada kita. Rezeki seluruh panca indera, ada mata, ada kuping, ada tangan, ada kaki. Semua itu Allah berikan untuk kita semua, agar kita mendapatkan kehidupan yang layak di dunia ini.
Lalu Allah juga berikan rezekinya dari langit, dari bumi, dari tanah, dari samping, dari mana, dari lautan, rezeki untuk diberdayakan oleh manusia. Itu semua adalah bagian dari kesempurnaan penciptaan Allah dan diperuntukkan untuk kita sebagai manusia. Dan terlebih lagi, Allah memuliakan kita dari makhluk-makhluk yang lainnya. Masya Allah, luar biasa. Oleh karena itu, orang yang bersyukur adalah orang yang selalu mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang bersyukur itu tidak mungkin dia berbuat maksiat. Orang bersyukur itu tidak mungkin dia ngeluh. Orang bersyukur itu pasti dia akan bersabar atas ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa menyempurnakan ibadah kita, puasanya, qiyamul lailnya, zakatnya, dan ibadah-ibadah yang lainnya, sehingga kita bisa mengagungkan nama Allah dan bersyukur atas hidayah yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita akan mendapatkan apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu la'allakum tattaqun. Kita akan menjadi orang yang bertakwa dan pada akhirnya kita akan mendapatkan perayaan atau mengikuti perayaan Idul Fitri. Kita kembali kepada zat kita yang sebenarnya adalah fitrah kita sebagai manusia, suci di hadapan Allah, dan kita akan kembali kepada Allah dengan suci juga. Dan pada akhirnya kita akan mendapatkan tempat yang suci juga, yaitu Jannatun Na'im. Yang paling membahagiakan kita adalah kita akan diberikan hadiah, yaitu akan dipertemukan dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya, dan terima kasih telah Bapak Ibu telah menyimak dan menghadiri kajian ini. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi, umumnya untuk kita semua. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.